Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fadia Adil Ahmad dengan ujung NPM 039 dan Siti Sabila Rasyidah dengan ujung NPM 040 akan mempresentasikan tentang menentukan masalah penelitian dan membuat rumusan judul penelitian. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Pengertian masalah penelitian. Masalah dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketika kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan batas harapan atau standar yang seharusnya. Dalam konteks penelitian, masalah berarti adanya kesenjangan atau perbedaan yang mendorong peneliti untuk mencari penjelasan atau solusi. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan seperti mengapa perbedaan tersebut muncul, dan dari sinilah masalah penelitian dikembangkan. Namun, tidak semua kesenjangan dapat dijadikan masalah penelitian karena harus memenuhi beberapa syarat tertentu. Ciri-ciri kondisi yang dapat dijadikan dasar pengembangan penelitian antara lain yaitu yang pertama, terdapat perbedaan antara yang diharapkan baik teori maupun hasil penelitian sebelumnya dengan kenyataan yang ada saat ini. Yang kedua, dari perbedaan itu muncul pertanyaan mengenai penyebab terjadinya kesenjangan tersebut. Yang ketiga, pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan berbagai kemungkinan atau alternatif jawaban. Dengan demikian, masalah penelitian dapat didefinisikan sebagai perbedaan antara kondisi ideal yang seharusnya dengan kondisi nyata yang ada, baik antara teori dengan praktik maupun antara harapan dengan kenyataan. Sebagai contoh, apabila mahasiswa kelas A seharusnya memiliki kemampuan membaca bahasa Arab dengan nilai rata-rata 80, tetapi kenyataannya hanya mencapai 65. Maka muncul pertanyaan, mengapa hal ini terjadi? Apakah karena kurangnya motivasi, minat belajar, kesulitan materi, atau metode pengajaran yang tidak sesuai? Berdasarkan pertanyaan tersebut, peneliti kemudian mencari teori-teori yang relevan untuk diuji atau dikembangkan. Kemudian ada langkah-langkah menentukan masalah penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Ini adalah tahap awal yang sangat krusial di mana peneliti berusaha mengenali dan memahami persoalan yang akan diteliti secara mendalam. Yang kedua, tinjauan atau pengkajian literatur. Setelah masalah teridentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan review literatur, mengevaluasi dan mempelajari literatur, artikel, buku, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Tujuannya itu untuk memahami teori dan penelitian terdahulu, mengenali konsep-konsep utama, menemukan kerangka teoritik, dan mendeteksi celah penelitian yang belum tersentuh. Yang ketiga yaitu merumuskan tujuan penelitian. Setelah memahami masalah dan literatur terkait, langkah berikutnya adalah menetapkan tujuan penelitian, yakni apa yang ingin dicapai melalui penelitian tersebut. Tujuan ini harus jelas, spesifik, dan dapat diukur. Selanjutnya, menyusun kerangka teori. Kerangka teori adalah kerangka konseptual yang menghubungkan konsep-konsep utama dalam penelitian. Ia membantu memetakan hubungan antar variabel dan memberi fondasi teoritik bagi penelitian. Yang selanjutnya itu merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Setelah kerangka teoretik terbentuk, peneliti merumuskan hipotesis. Jika penelitian kuantitatif atau eksperimental, atau pertanyaan peneliti jika bersifat deskriptif atau kualitatif. Yang selanjutnya ada desain penelitian. Desain penelitian adalah kerangka teknis yang membuat perencanaan bagaimana data dikumpulkan, dari siapa, kapan, bagaimana variabel-variabel diatur agar penelitian bisa menjawab hipotesis atau pertanyaan penelitian. Pengumpulan data. Tahap pengumpulan data adalah proses mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Pada tahap ini membutuhkan ketelitian agar data yang diperoleh valid dan relevan. Kemudian ada analisis data. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah menganalisis data agar dapat dijawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Analisis data mencakup pengolahan data mentah menjadi informasi yang bermakna. Kemudian selanjutnya interpretasi dan pembahasan hasil. Setelah data dianalisis, penelitian harus menginterpretasikan hasil tersebut dan membahasnya dalam konteks penelitian. Tahap ini mempertemukan temuan dengan teori, literatur, dan tujuan penelitian. Dan yang terakhir, kesimpulannya dan saran. Bagian terakhir dari penelitian adalah menarik kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan keseluruhan temuan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabila.
Baik, selanjutnya yang nomor 3 yaitu karakteristik judul penelitian yang baik. Judul merupakan wajah pertama dari sebuah penelitian. Oleh karena itu, judul harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan subjek dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua, menggunakan kata-kata menarik, jelas, dan spesifik. Yang ketiga, menghindari singkatan yang tidak umum. Empat, mengandung variabel utama penelitian. Yang kelima, menunjukkan hubungan antar variabel jika kuantitatif. Keenam, menggunakan istilah yang sesuai bidang ilmu. Tujuh, ringkas dan efektif, terdiri dari 10-15 kata. 8. Menghindari kata berlebihan seperti studi tentang jika tidak perlu. Yang 9. Mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 10. Tidak menggunakan tanda seru atau kata emotif. Contoh judul yang kurang tepat yaitu studi tentang pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 1. Maka contoh judul yang baik adalah pengaruh metode pembelajaran kooperatif terhadap hasil belajar siswa SMP Negeri 1. Selanjutnya ada contoh-contoh judul penelitian berdasarkan pendekatan. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif, ciri utamanya data berupa angka, analisis statistik berlandaskan teori positivisme. Tujuannya mengukur hubungan antara variabel dan menguji hipotesis. Contoh judulnya yang pertama pengaruh pada pembelajaran discovery learning terhadap hasil belajar IPA di SMP Negeri 3 Bandung. Yang kedua hubungan antara motivasi belajar dan prestasi siswa kelas 9. Yang ketiga efektivitas penggunaan media interaktif dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika. Yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Ciri utamanya yaitu fokus pada makna, proses, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial. Tujuannya mendeskripsikan dan memahami pengalaman atau perilaku manusia secara kontekstual. Contoh judulnya yaitu yang pertama peran guru dalam membentuk karakter disiplin siswa di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Yang kedua makna relasi sosial di kalangan santri Pondok Pesantren Darussalam. Yang ketiga pengalaman guru dalam menerapkan pembelajaran daring pada masa pandemi. Yang ketiga adalah pendekatan mixed method atau campuran. Ciri utamanya yaitu menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dengan mengombinasikan angka dan makna. Jenis mixed method ada 3. Yang pertama, convergent parallel design, yaitu pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilakukan bersamaan. Yang kedua yaitu sequential explanatory design, yaitu data kuantitatif dikumpulkan lebih dulu dilanjutkan dengan kualitatif. Yang ketiga adalah sequential exploratory design, yaitu data kualitatif dikumpulkan lebih dahulu kemudian dikuantifikasi. Contoh judulnya yang pertama, penerapan model literasi berbasis konstruktivisme sosial terhadap peningkatan kemampuan literasi baca tulis siswa SD. Yang kedua adalah analisis pengaruh media pembelajaran digital dan persepsi siswa terhadap motivasi belajar atau pendekatan mixed method. Kesimpulannya yaitu penelitian merupakan upaya ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk menemukan, memahami, dan memecahkan berbagai permasalahan berdasarkan metode yang tepat. Dalam melaksanakan penelitian, peneliti harus memahami tahap metodologis mulai dari identifikasi masalah, kajian literatur, perumusan tujuan, penyusunan kerangka teori, perumusan hipotesis, desain penelitian, hingga pengumpulan dan analisis data. Setiap tahap memiliki peran penting agar hasil penelitian valid, reliable, dan relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, peneliti perlu memperhatikan etika penelitian serta penyusunan judul yang efektif, karena judul menjadi representasi utama dari keseluruhan isi penelitian. Beragam pendekatan dapat digunakan, seperti kuantitatif untuk analisis terukur, kualitatif untuk pemahaman mendalam, dan mixed method untuk hasil yang lebih komprehensif. Dengan penguasaan metodologi yang baik, penelitian tidak hanya menghasilkan pengetahuan baru, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu dan pemecahan masalah di berbagai bidang kehidupan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.